Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Working from home. Ya, gara-gara coronavirus kita sekarang semuanya harus working from home. Bagi yang bisa tentunya. Banyak juga rekan-rekan kita yang tidak bisa working from home. Saya paham dan juga mengerti ya, karena kalau misalnya segala kebutuhan terpenuhi ya pasti semua orang lebih suka kerja di rumah. Nggak usah pergi-pergi, di rumah aja, nggak usah capek-capek keluar rumah jalan kaki, mungkin naik kendaraan, mungkin macet, mungkin desak-desakan di kereta, dan tetap dapurnya ngebul terus. Ya, siapa yang nggak mau seperti itu? Tapi ya tentunya tidak semua dari kita bisa untuk tetap kerja di rumah. Nah, oleh karena itu ya pesan saya buat rekan-rekan yang terpaksa pergi, berhati-hati, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan wabah ini segera selesai, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik untuk working from home. Ya, mungkin rekan-rekan di sini banyak yang baru saja working from home dan ya sejak mungkin ya sebulanan ini ya. Tapi kalau saya sendiri, saya udah working from home sudah mungkin lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun dan sekitar itulah. Ya. Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa tips dan trik yang bisa saya bagi buat rekan-rekan semua, buat penonton, supaya bisa kerja di rumah dengan lebih efektif. Ya, berdasarkan pengalaman tentunya. Situasi dan kondisi orang bisa beda-beda, tapi ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat mengikuti. Oke, jadi inilah setup saya pada masa working from home yang normal. Artinya normal ya sebelum zaman-zaman corona. Waktu dulu orang-orang ya pada kerja di kantor biasa, sedangkan saya biasanya work from home beberapa hari dalam seminggu. Ya, nah ini setup saya yang aslinya sebetulnya, tapi selama working from home saya tergusur dari ruang kerja saya ini karena ya seperti kita tahu anak-anak sekarang juga sekolah di rumah, sehingga kalau saya kerja di sini pasti berisik segala macam, bolak-balik ke kulkas, bolak-balik ke dapur, ke menggunakan kompor, kamar mandi sebelah situ ya, pas di depan saya ini. Jadi ya itu akan sangat mengganggu sekali, mengganggu buat saya dan juga tidak nyaman buat mereka, karena di sini kan seperti kita lihat ini kabel di sini di depan kulkas, jadinya ya tentu saja menyulitkan kalau mau keluar masuk gitu ya, mau bolak-balik ke sini. Nah, jadi di sini saya terpaksa mengungsi ke atas, ke kamarnya anak-anak. Jadi di sini di pagi hari mereka aktivitas di sini, seperti kita tahu juga tugas dari sekolah banyak ya. Jadi ngerjain tugas di sini, kemudian ya beraktivitas di sini, saya digantian ke atas ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memang working from home ini buat saya sendiri yang sudah memang biasanya working from home juga justru juga terganggu dengan adanya yang working from home yang massal seperti ini, karena yang biasanya saya lakukan menjadi tidak bisa lagi dilakukan gitu, karena ya rumah tadinya sepi, tenang gitu ya, sekarang justru jadi rame. Nah, jadi di sini ada beberapa tips ya yang bisa saya sharing sehubungan dengan bekerja di rumah saat ini ya. Yang pertama adalah mindset ya. Nah, jadi kita kerja di rumah ini tentunya kita tidak ada di kantor ya. Tidak bertemu langsung dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan ya. Jadi di sini perlu ada beberapa mindset yang harus kita sesuaikan. Yang pertama adalah
kita yang biasanya langsung melihat rekan kerja, melihat terlihat oleh atasan dan bisa melihat langsung bawahan, sekarang tidak lagi bisa ya. Nah, jadi di sini kita perlu menyesuaikan mindset kita bahwa kalau kita tidak lihat orang, belum tentu dia tidak bekerja. Atau sebaliknya, kalau kita tidak lihat orang, maka ya dia kita asumsikan di sebelah sana atau di tempatnya sendiri dia sedang bekerja gitu ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita bekerja dalam satu ruangan atau dalam satu tempat di kantor gitu, kita bisa lihat orangnya, oh orangnya ada gitu, oh orangnya sedang melakukan pekerjaan. Terus kalau misalnya dia sedang misalnya ada hajat ke kamar kecil gitu, atau mungkin dia beli makan keluar, atau mungkin dia eh, sedang telepon orang lain, maka di situ kita bisa tahu bahwa dia sedang bekerja walaupun tidak berinteraksi dengan kita. Nah, ini juga sebetulnya terjadi juga kalau kita working from home. Artinya rekan kerja kita di sana mungkin dia sedang ngobrol sama klien, mungkin dia sedang ngobrol sama bawahannya, mungkin dan dia ditelepon atasannya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita kita kontak dia dan dia tidak langsung merespon, nah itu kita harus membiasakan diri seperti itu. Nah, nanti di bawah kita di bagian belakang-belakang nanti kita akan bahas tips dan trik berkomunikasinya. Tapi yang jelas kita harus membiasakan diri bahwa kalau kita WA atau kita telepon itu belum tentu orang segera merespon karena ya biasanya juga di kantor kalau kita ketemu ya kan kita tidak bisa langsung ganggu orang. Misalnya dia sedang konsentrasi kerja ya juga kita kadang-kadang tidak bisa ganggu gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus belajar percaya kepada orang yang tidak kita lihat apakah dia sedang bekerja atau tidak gitu. Artinya kalau yang tadinya kita bisa lihat bahwa dia sedang kerja, sekarang kita tidak bisa lihat, maka kita harus mengubah mekanisme monitoring kita. Jadi kita nggak bisa lagi lihat, oh dia lagi kerja, oh dia enggak gitu. Jadi kita harus lebih berorientasi pada hasil yang dia lakukan ini, pekerjaan dia selesai atau tidak gitu. Nah, kita bisa evaluasi mungkin harian, mungkin 2 hari, 3 hari, atau mungkin pekanan, mingguan gitu ya. Tapi yang jelas kita harus lebih berorientasi pada hasil yang dia berikan gitu, bukan dari proses dia mengerjakan gitu. Kalau misalnya kita ketemu langsung kan bisa kita lihat, oh kamu kok ayo dipercepat kerjanya gitu. Cuman kalau sekarang tidak bisa lagi. Jadinya kita harus lebih ke mana nih kerjaan kamu sudah selesai atau belum gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting juga kita harus memberikan menimbulkan mindset ya bahwa kalau kita di rumah itu kita tidak libur, tapi kita tetap bekerja. Nah, buat saya yang sudah lama working from home, ini tentunya sudah terbiasa gitu. Tapi buat rekan-rekan di rumah, rekan-rekan yang lain, ya di sini mungkin belum terbiasa gitu. Sehingga tadinya pagi-pagi bangun, sarapan, terus kemudian berangkat, sekarang setelah bangun sarapan ya tetap di sini aja gitu ya. Seperti biasanya kalau sedang hari libur. Nah, tapi ini kita harus kondisikan pikiran kita bahwa kalau hari Senin sampai hari Jumat ya adalah hari kerja ya kita harus kerja. Kalau biasanya kita jam 9 atau jam 8 sudah siap di meja kantor, ya sekarang kita harus siap di meja kerja kita sendiri ya. Nah, jadi itu juga harus ditekankan di mindset kita sendiri dan juga mindset anggota keluarga ya. Jadi mungkin istri atau anak-anak kalau lihat kita di rumah ya itu tidak berarti kita tidak kerja gitu ya. Tidak berarti bahwa oh ayo diajak main atau diajak berkegiatan yang lainnya. Nah, ini sebetulnya dengan kita working from home rame-rame ini akan lebih mudah kalau yang masalah yang seperti ini karena semua orang kerja di rumah gitu. Nah, ini agak berat buat saya waktu zaman-zaman semua orang kerja di kantor dan saya kerja di rumah karena ya orang tidak terbiasa seperti itu. Bahkan ya istri, anak-anak itu harus dikondisikan supaya bisa menerima atau memahami bahwa walaupun di rumah kita waktunya kerja ya kerja gitu, bukan libur. Ya. Jadi itu tips yang pertama adalah menyesuaikan mindset baik dari
kita sebagai yang kerja, kemudian kalau kita menjadi atasan, seperti ke bawahan seperti apa, dan kita juga sebagai bawahan, kita harus selalu menyadari bahwa atasan kita tuh tidak bisa melihat kita yang biasanya dia lihat kita, sehingga kalau misalnya dia agak-agak panik atau mungkin semacam control freak gitu ya, kita di awal-awal harus memahami gitu ya. Karena ya tidak semua orang terbiasa gitu dengan terpisah secara fisik seperti ini gitu. Nah, kemudian juga dengan rekan kerja juga, dan terutama dengan orang-orang rumah, kita harus adjust mindset-nya. Oke, tips yang kedua. Nah, di sini, di tips yang kedua ini kita harus punya target harian ya. Ya sebetulnya ini walaupun kita kerja di kantor juga tetap harus punya target harian, dan kita harus fokus untuk menyelesaikan target tersebut gitu. Nah, cuma di sini kalau di rumah ini agak lebih agak lebih sulit atau lebih menantang karena kita di rumah ini ya tidak ada yang melihat atau tidak ada yang mensupervisi. Kemudian juga di rumah seperti kita lihat di sini distraction-nya atau pengalih perhatiannya banyak. Ada TV, kemudian ada makanan, kemudian ada tempat tidur gitu ya. Ya sehingga banyak yang bisa mengalihkan perhatian. Nah, jadi kalau kita punya target harian, punya to-do list, itu kita bisa lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi kalau kita ada distraction, misalnya mau bikin minum dulu gitu ya. Setelah kita bikin minum, kita bisa kembali ke to-do list dan kemudian menjalankan balik lagi kembali ke kerjaan kita ya. Nah, kalau saya tipsnya tidak perlu rumit-rumit. Saya biasanya cuma bikin ini aja, bikin to-do list dalam bentuk teks gitu ya. Jadi item yang mau dikerjakan hari ini A, B, C, D, nanti kalau udah selesai ya dicoret atau dihapus gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga target harian ini kita komunikasikan ke rekan-rekan kita, baik ke atasan atau ke bawahan ataupun ke rekan-rekan kerja, supaya mereka juga paham bahwa kita di rumah kerja dan kemudian ada hal-hal yang kita mau selesaikan gitu, sehingga mungkin kita butuh bantuan dari rekan kerja atau butuh data, butuh dokumen, nah itu biar mereka siap-siap gitu. Dan kemudian juga biar atasan kita tidak senewan, ini ngapain aja nih di rumah, mungkin dia tidur seharian gitu. Nah, jadi di sini kita sampaikan bahwa kita targetnya hari ini mau kerjain A, kerjain B dan seterusnya, sehingga dia bisa lebih tenang gitu ya. Nah, kemudian ke bawahan juga kita sampaikan juga apa yang akan menjadi target kita untuk hari ini, sehingga mereka juga bisa menyesuaikan dan mendeliver apa-apa yang mereka harus deliver ya. Jadi itu tips yang kedua, yaitu kita harus punya target harian. Oke, sekarang tips yang ketiga adalah pengkondisian lingkungan kerja. Ya, jadi ini berkaitan dengan tips yang pertama tadi, yaitu mengubah mindset kita bahwa di rumah pun kita sebetulnya sedang bekerja. Maka untuk memudahkan itu, terutama buat yang baru-baru ya, yang baru-baru working from home, itu biasanya masih belum cepat beradaptasi. Nah, jadi salah satu tips yang biasa saya lakukan adalah saya membedakan antara tempat kerja, tempat santai, dan tempat istirahat ya. Nah, ini ruang kerja saya biasanya kalau sedang di atas di kamarnya anak-anak. Nah, jadi tempatnya seperti ini, seperti bisa dilihat. Jadi di sini ada tempat tidur, meja kerja ya. Nah, kemudian dari sini ya kita bedakan antara tempat istirahat dengan tempat kerja. Kalau kerja ya di sini gitu. Walaupun sebetulnya secara jarak ya ini bisa langsung begini. Jadi kalau kita mau tidur langsung ya bisa gitu ya. Cuma artinya tempatnya berbeda. Dan ini juga biasanya ini saya minta dirapikan supaya tidak berantakan, karena itu juga akan mempengaruhi mood kita dalam bekerja gitu ya. Nah, jadi di sini kita pisahkan tempat istirahat dengan tempat kerja. Kalau udah di sini ya sudah, kita berarti kerja, ngetik gitu ya, buka laptop, coding atau kerjakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi kita di sini bekerja gitu. Walaupun sebetulnya kalau sudah terbiasa ya, saya sering juga kerja di tempat tidur saya sendiri, pakai meja yang itu sambil di kasur juga, ya itu nggak ada masalah.
Cuman buat yang pemula-pemula yang baru-baru kerja di rumah ya akan lebih mudah kalau misalnya tempatnya beda gitu. Jadi lebih terasa bahwa dia pindah ke tempat kerja gitu. Kemudian di lingkungan ini juga kita usahakan cari tempat yang minim interupsi, minim gangguan gitu. Karena kalau saya kan programmer jadi butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau ada apa tiba-tiba ada yang panggil atau kemudian ada sesuatu yang mengagetkan, nah itu bisa bikin buyar konsentrasi gitu. Nah, jadi di sini kalau di dalam kamar kita bisa tutup pintunya, kemudian juga ya walaupun tidak kedap-kedap banget gitu ya dari suara luar, kita bisa pakai headset atau lain-lain, jadi sehingga kita minim interupsi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita hindari hal-hal yang bisa merusak konsentrasi dalam bekerja di dalam lingkungan kerja kita tersebut gitu. Kemudian ruangan ini juga kita usahakan dia nyaman untuk ditempati dalam waktu yang lama gitu. Nah, ini salah satu yang bikin saya sebetulnya tidak terlalu betah kerja di kafe ya. Kan ada orang yang kerja di warung kopi atau di resto gitu ya, di mall-mall gitu. Bahkan sebelum zaman-zamannya WFH, saya kadang-kadang juga seperti itu ya. Jadi kalau bosan di rumah, saya kadang ke perpustakaan atau saya kadang ke mall, ke resto gitu ya, ke warung kopi untuk cari suasana baru. Cuman sebetulnya saya tidak terlalu suka kerja di situ karena di situ tidak nyaman untuk kerja dalam waktu lama gitu. Walaupun kita tidak diusir di sana, tapi kalau saya biasanya kan siang-siang itu makan siang, sholat zuhur, kemudian nanti sore-sore sholat asar gitu ya. Nah itu kalau di tempat umum seperti itu, saya harus beresin semua. Jadi laptopnya harus ditutup, charger dan kabel-kabel harus dirapikan, masukin tas. Nah itu lumayan merepotkan. Nanti begitu kita mau mulai lagi, misalnya setelah makan siang, setelah sholat zuhur, kita mau ke resto lagi untuk kerja lagi, kita harus bongkar lagi, setup lagi seperti yang di video intro tadi. Nah itu lumayan merepotkan gitu. Jadi kalau kita mau kerja seharian, nah itu untuk setup dan tear down-nya itu lumayan time consuming dan juga merusak mood juga gitu. Jadi saran saya di ruangan ini kita cari yang dia dari pagi sampai sore itu kita ya udah bisa buka laptop, segala peralatan, charger, handphone dan sebagainya kita bisa setup. Kemudian pas makan siang ya kita bisa tinggal, pas balik lagi bisa langsung kerja lagi gitu. Jadi kita bisa dari pagi sampai sore itu di tempat yang sama gitu, tidak berpindah-pindah. Nah itu juga suatu idealnya kita punya ruangan yang seperti itu. Sebetulnya ruangannya juga tidak perlu luas-luas ya, seperti bisa dilihat di sini. Ya ini paling cuma 2 meter kali 2 meter ya. Ke sini 2,5 meter, kemudian ke sininya ya mungkin 1 meter, 2 meter. Jadi artinya tidak terlalu luas juga yang dibutuhkan. Tapi yang penting adalah ininya privacy dan dan kenyamanannya gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang lingkungan fisik. Nah, sekarang lingkungan virtualnya ya. Jadi zaman sekarang kalau kita kerja itu kan tentunya butuh dokumen, butuh file segala macam gitu. Dan itu file-file tersebut, dokumen tersebut kita mau sharing dengan rekan kerja gitu. Nah, jadi kita perlu untuk punya tempat yang bisa berbagi dokumen. Kalau saya biasanya pakai Google Drive aja. Dan bahkan untuk dokumen juga biasanya kalau sekarang sudah saya pindahkan semua ke Google Docs. Jadi kalau bikin proposal atau apa ya sudah ngetik di sana, kemudian nanti di review langsung kasih linknya atau langsung di sharing, bisa langsung dikomentari atau langsung diedit di tempat dan sebagainya. Demikian juga kalau hitung-hitungan ya kita sharing Google Spreadsheet atau kalau presentasi ya Google Slide gitu. Jadi begitu kita ngetik baru paragraf pertama aja itu sudah bisa dilihat oleh orang lain dan dia bisa ikutan nimbrung gitu. Nah, jadi itu sangat penting apalagi di work from home ini kan kita berjauhan sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya butuh dokumen yang biasanya tinggal jalan ke ruangannya, ya sekarang nggak bisa lagi. Jadi semua dokumen itu kita naikkan ke tempat penyimpanan yang bisa diakses oleh orang-orang yang butuh gitu. Jadi ada foldernya, kita scan dokumen atau kita bikinnya langsung di situ. Jadi langsung kita share, nanti dia bisa langsung download dan bisa langsung pakai gitu. Nah, kalau buat programmer sendiri sebetulnya yang seperti ini sudah biasa ya. Jadi kita dari dulu source code itu selalu kita taruh di source code repository. Dulu pakai Subversion, sekarang pakai Git. Jadinya
begitu selesai ngetik ya langsung save ke sana, upload ke sana, dan orang-orang yang lain bisa langsung download atau synchronize dan dia bisa langsung lanjut kerja gitu. Jadi buat programmer sih sebetulnya ini bukan hal yang apa ya, kita udah lama seperti ini gitu. Cuman buat teman-teman yang bukan programmer ya mungkin bisa memanfaatkan seperti itu. Jadi apa, Google Docs, Google Drive ya. Apalagi kan itu gratis ya, dengan apa batas-batas tertentu dia gratis, ya udah dimanfaatkan aja itu, lebih mudah gitu. Nah kemudian khusus untuk ini biasanya kita juga ada online meeting ya, online meeting. Jadi online meeting itu kita butuh suatu tempat yang apa, yang backgroundnya bersih. Nah, jadi jangan di belakangnya tuh banyak segala macam gitu. Nah itu ya kita harus sediakan sehingga terlihat lebih profesional. Kalau misalnya apa backgroundnya berantakan, ya itu kan kurang enak ya, kurang enak dipandang buat yang lain. Nah, jadi sebetulnya tidak harus mewah juga ya. Karena sebetulnya yang kita tampilkan ke rekan kerja itu atau ke apa yang lawan meeting kita kan sebetulnya hanya muka, kemudian sama beberapa meter di belakang gitu. Jadi kita pastikan aja kita punya tembok yang polos, atau kalau tidak punya tembok polos, biasanya kalau punya anak kecil ya biasa coret-coret gitu ya, temboknya kotor. Ya kita beli aja kain misalnya 2 meter kali 2 meter gitu. Nah, itu kita pasang di tembok gitu. Nah, ya, kita bisa lakukan seperti ini ya. Apa? Di sini kan seperti kita lihat ini tidak terlalu lebar, bahkan lebih kalau kita begini ini masih lebih panjang ya. Nah, ini nanti hasilnya kalau kita buka misalnya ini saya rekam pakai webcam ya. Kita rekam pakai webcam, new movie recording. Oke. Nah, ini saya rekam pakai kamera webcam. Ini lightingnya kurang bagus ya, jadi emang agak gelap di sini. Harusnya kita nanti cari tempat yang lebih terang, sehingga di sini gambarnya tidak terlalu noise. Kalau sekarang kan noise jelek gitu ya. Nah, jadi tapi yang mau saya tunjukin di sini adalah backgroundnya. Backgroundnya ini kita tidak butuh yang terlalu lebar ya. Nah, ini kalau dilihat tangan ya. Nah, ini segini aja udah cukup nih. Ya. Jadi nggak perlu sampai ke sana. Jadi yang kita butuhkan hanya segini, dan di sebelah sini ya sama segini aja ya. Nah, jadi di sini dengan apa? Ya mungkin 2 meter kali 2 meter ke atasnya itu sudah cukup untuk menghasilkan background yang presentable, yang bisa kita tampilkan ke rekan meeting kita ketika menggunakan aplikasi video conference ya. Ya, berkaitan dengan lingkungan kerja, salah satunya adalah tentu saja kita membicarakan kostum, ya, kostum. Nah, biasanya saya kalau di rumah, kalau nggak ada jadwal meeting dan lain-lain, ya saya pakai kaos seperti pada pada segmen sebelumnya, pakai kaos saja biasa, lebih nyaman, kemudian juga ya lebih enak, ya, tidak ribet dengan apa kerah dan kancing segala macam. Tapi ada kalanya kalau kita mau online meeting ya, zaman sekarang online meeting, kalau zaman dulu sebelum zaman corona ya hampir tidak pernah saya online meeting. Nah, kalau kita mau online meeting tentunya kita harus mempresentasikan diri kita juga dengan baik ya. Jadi ya kita pakai kemeja di atasnya, kemudian bawahnya ya karena tidak kelihatan kamera, pakai celana pendek sih sebetulnya tidak masalah juga ya. Tapi yang jelas di sini kita berpakaian rapi di bagian atas yang terlihat oleh lawan bicara, sehingga kita juga terlihat menghormati yang kita ajak bicara gitu. Jadi walaupun di rumah, tapi ya tetap sopan santun, kemudian respect terhadap rekan kerja juga harus kita tunjukkan ya. Nah, jadi pakai baju yang rapi. Pakai baju rapi ini juga sebetulnya menambah mood kita dalam bekerja. Jadi kalau kita pakai baju yang rapi, itu ya secara psikologis kita juga merasa sedang kerja, bukan sedang libur ya. Jadi pastikan ya pagi-pagi itu kita mandi, sarapan, seperti layaknya kita berangkat kerja.
Tapi ya tentunya beda lokasinya. Setelah mandi, sarapan, dan rapi, kita menuju ke meja kerja atau ke lokasi kerja. Tapi ya itu tetap harus dilakukan. Saya sendiri kalau kalau belum mandi gitu ya, walaupun di rumah dan tidak ketemu siapa-siapa, tapi tetap moodnya itu masih belum terasa mood bekerja gitu. Jadi kita persiapan di pagi hari itu juga dalam rangka mempersiapkan mental untuk kerja ya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman suka nonton MotoGP ya, kalau memperhatikan contohnya misalnya Valentino Rossi, dia punya ritual-ritual khusus yang pasti dia lakukan pada waktu pemanasan warming up sighting lap ya. Jadi kan biasanya tuh setelah di grid siap-siap, kemudian kan satu putaran dulu baru start. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin nanti bisa lihat rekaman-rekaman balapan yang dulu-dulu ya, pasti dia akan melakukan ritual yang selalu sama. Pertama dia berdoa dulu di sebelah motornya, kemudian nanti dia naik. Nah, setelah sighting lap, itu begitu menuju ke titik start, itu dia pasti berdiri, kemudian benerin kolor ya. Ya, kalau kita lihat, masa sih sekelas itu tidak mampu beli kolor yang nyaman dipakai. Tapi itu adalah ritualnya dia, mempersiapkan mentalnya dia bahwa sebentar lagi dia akan melakukan balapan. Nah, jadi di kita juga harus ada melakukan conditioning. Selain itu dia juga nanti akan di motornya, kemudian dia akan lihat ke kiri, lihat ke kanan ya. Walaupun sebetulnya itu sudah dikerjakan sama mekaniknya, pasti sudah dikencengin semua kan, sekrup-sekrup. Tapi itu adalah bagian dari persiapan dia supaya secara mental dia siap untuk bekerja. Seperti itu. Ya, jadi tips yang berikutnya adalah kita harus mengkondisikan eh, anggota keluarga ya atau anggota rumah. Kadang di rumah ada orang tua kita, kadang ada istri dan anak-anak ya. Ya itu untuk yang baru-baru working from home itu mungkin masih agak kaget dan belum terbiasa ya. Jadi kita tetapkan ada waktu-waktu di mana kita kerja dan waktu-waktu di mana kita santai. Ya sebetulnya sama aja seperti di kantor kan, kalau misalnya jam 9 sampai jam 12 biasanya kita kerja, kemudian kita istirahat makan siang, kemudian kita lanjut kerja lagi gitu ya, dan kemudian break asar. Nah, itu juga kita bisa berlakukan di rumah juga. Jadi kita bisa bilang ke keluarga, oh kalau jam 8 atau jam 9 sampai zuhur nanti saya kerja, jadi jangan terlalu banyak diganggu ya, karena kalau kadang-kadang ya namanya minta bantuan atau ada yang diperlukan, ya no problem juga kan. Tapi ya jangan sering-sering dan jangan ya pokoknya jangan jangan terlalu sering lah gitu. Kemudian nanti jam istirahat ya kita makan siang sama-sama gitu ya. Yang biasanya makan siang sama teman kantor ya sekarang sama anggota keluarga harusnya lebih lebih enak gitu ya. Waktu sholat ya seperti biasa dan juga ya waktunya pulang kantor ya kita pulang juga gitu. Artinya kita ya stop dulu. Misalnya jam 5 kita selesai. Nah, kemudian ya sudah kita ini. Nanti kalau misalnya ada sisa-sisa kerjaan yang mau diteruskan, biasanya kalau saya habis maghrib itu kadang-kadang masih ada sisa-sisa ya dikerjakan lagi atau waktunya belajar misalnya ada teknologi baru saya mau belajar ya itu biasanya malam gitu. Tapi intinya adalah ada slot waktu kerja dan ada slot waktu yang tidak kerjanya. Dan itu kalau misalnya bisa kita rutinkan, itu akan lebih enak ya. Artinya orang lain pun juga lebih gampang adaptasinya. Oh jam segini dia kerja. Oh jam segini bisa ngobrol atau bisa bisa minta tolong dan sebagainya gitu. Jadi itu akan lebih mudah. Oke. Nah, tips yang terakhir adalah waktu-waktu untuk sesi interaktif. Maksudnya gini. Jadi ini sebetulnya salah satu salah satu yang membuat saya lebih repot pada masa-masa work from home ini adalah zaman dulu waktu kita masih biasa-biasa aja, masih ya belum musim corona gini, itu saya seminggu itu dalam seminggu ya mungkin meeting 3 kali 4 kali itu sudah terhitung banyak gitu ya. Sisanya ya koordinasi lewat lewat WhatsApp, lewat email dan sebagainya gitu. Nah, tapi sejak zaman ini rekor saya adalah saya pernah dalam satu hari itu 5 kali online meeting gitu. Nah, itu sungguh sangat
mengganggu sekali gitu dan juga menurunkan produktivitas karena kita harusnya bisa kerja macam-macam tapi ini online meeting sini, online meeting sana gitu ya. Tapi ya untungnya setelah sebulan ini agak mereda jadi udah mungkin orang-orang sudah menyesuaikan diri. Tapi intinya adalah sesi-sesi interaktif seperti itu ya sebetulnya tidak perlu terlalu banyak gitu karena banyak hal yang kita bisa selesaikan secara asinkron. Artinya kalau kita butuh sesuatu ya kita kirim email atau kita kirim WhatsApp, kemudian tidak harus langsung ngobrol gitu. Ya udah biarin aja nanti kita kerjakan yang lain. Nah, nanti kalau rekan kita tadi sudah menyelesaikan atau sudah ada tanggapan dia bisa balas gitu, tapi tidak harus ngobrol gitu ya. Jadi ya artinya yang biasanya kita meeting tidak terlalu sering ya harusnya pada waktu work from home juga ya nggak perlu terlalu sering juga gitu. Nah, tapi ya mungkin karena awal-awal orang-orang belum terbiasa, butuh banyak koordinasi, butuh tanya ini itu ya mungkin kita bisa maklumi ya di awal-awal. Nah, tapi intinya adalah kalaupun dibutuhkan sesi-sesi interaktif, sama seperti tips yang sebelumnya, kita harusnya alokasikan waktu khusus gitu. Artinya tidak sepanjang hari kita bisa diganggu oleh online meeting gitu. Jadi misalnya kita set waktunya, oke kalau mau meeting misalnya pagi gitu, pagi kemudian mungkin setengah jam gitu. Setelah itu sudah kita kerja biasa, kemudian nanti kita baru online meeting lagi misalnya dengan yang lainnya atau kita bahas yang diskusi yang lain ya mungkin nanti setengah 12 gitu atau sore-sore, tapi ya tidak sepanjang hari gitu. Karena kita juga tetap saja kita butuh blocking time, slot waktu tertentu yang dimana kita kerja tanpa interupsi sehingga kita bisa menghasilkan pekerjaan yang lumayan panjang gitu yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, itu yang agak susah kalau misalnya terus-terusan kerangkering orang telepon atau mungkin diajakin Zoom atau diajakin Google Meet. Nah, itu menyulitkan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang butuh konsentrasi waktu yang cukup panjang gitu. Baik, demikian sedikit tips dan trik working from home, kerja di rumah dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam bekerja di rumah biar supaya lebih produktif dan tetap bisa menghasilkan ya. Nah, ya tentunya ini adalah versi saya sendiri. Mungkin ada yang berbeda dengan kondisi teman-teman semua. Silahkan disesuaikan ya. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat, selalu dihindarkan dari penyakit, dan semoga wabah ini cepat selesai. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.